Puji nama Tuhan, Shalom IP Community Indonesia, Shalom. Boleh saya lihat tangannya semuanya, katakan Shalom. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Selamat datang di 60 Minute Worship pada malam hari ini. Saya kena percaya kita hadir di tempat ini, kita sudah siap kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita siap berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan juga saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan secara online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama sebelum kita menyembah Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk setiap apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini bahkan sampai hari ini. Tuhan masih menyertai setiap kami. Kami masih merasakan kasih-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya. Biarlah malam hari ini Tuhan kami mau menikmati waktu dengan Tuhan. Kami mau menikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan turun atas kami Tuhan. Ketika kami yang datang saat ini dalam keadaan sakit, Engkau yang sembuhkan. Ketika kami yang datang dalam keadaan lemah, Engkau yang kuatkan. Bahkan kami akan percaya, kami akan keluar dengan kemenangan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah pujian penyembahan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang siap menyembah Tuhan, yang siap kasih yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Serahkan hidupku padamu. Mari sama-sama katakan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Berserah, sebab kami percaya akan setiap rancangan Tuhan, di setiap pernyataan hati kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kau bukakan jalan di lautan, mata
Kami mau nyatakan ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami berserah, seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita hari ini. Mari jemaat Tuhan angkat suara. Kau bukakan jalan di lautan. Katakan mata air. Mata air. Dengan imanmu katakan, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan. Mari angkat tanganmu, katakan ku berserah. Ku berserah. Amin. Seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan lebih lagi di hadapan Tuhan. Nyatakan ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan, oh, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan, oh, kami berserah. Ku berserah, seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bersama-sama nyatakan penyembahan di malam hari. Kami mau katakan Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai, Kau yang pegang hidupku, tak pernah tinggalkanku. Ku percaya, biarlah hari ini kami mau katakan, ku serahkan seluruh hidupku. Oh, ku
Tuhan. Sekali lagi Impact Community Indonesia, angkat suaramu buat Tuhan, katakan ku berserah. Amin. Ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Kami berserah. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang baik. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Katakan hanya nama Yesus. Amin. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Katakan hanya nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Katakan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus.
yakin dan percaya ada Yesus. Yesus Katakan. ada di sana, Memberikanku. memberikan. Amin. Bawa imanmu malam hari ini. Apapun yang terjadi katakan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya di dalam nama. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Oh, hanya di dalam nama Yesus. Hanya nama Hanya di dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Oh, hanya nama Yesus. Kami percaya di dalam nama. hanya nama Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Mari nikmati waktumu malam hari ini dengan Tuhan. Nikmati waktumu dengan Tuhan malam hari ini. Apa yang ingin kau katakan malam hari ini? Kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada kepastian, ada jawaban, ada kesembuhan, ada pemulihan. Engkau yang akan memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau yang akan memberikan kami kemenangan yang baru di dalam nama Yesus. Oh, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan. Kami percaya sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Sembuhkanku, pulihkanku, kuatkanku. Sembuhkanku Tuhan, pulihkanku Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami berterima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan seperti-Mu. Di setiap pernyataan iman kami malam hari ini, apapun yang kami alami saat ini, biar taruh iman kami Tuhan. Kami mau berkata hanya di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan, hanya nama. Katakan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Oh,
kepastian. Dari tempat ini mari sama-sama angkat tanganmu, bawa imanmu, katakan hanya nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, di dalam nama hanya katakan hanya nama Yesus, hanya nama. Amin. Sekali lagi katakan hanya nama berikan ku kepastian. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kau yang berikan kami jawaban. Ada kepastian di dalam nama-Mu, sebab Kau penolongku, Kau perlindunganku. Mari sekali lagi bawa sembahmu padanya. Sembahku sembah Kau, ku sembah Kau, paling mengerti, Kau yang paling peduli. Setiap yang terjadi di dalam hidup kami, ku percaya, sungguh ku percaya, Kau yang menolongku, Kau yang membimbingku, Kau yang menuntunku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Katakan, Kau lebih pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yes, amin. Engkau penolongku yang setia. Mari sama-sama angkat suaramu lebih lagi, katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang hanya Engkau yang lebih tahu. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Katakan hanya Yesus. Penolongku. Setia. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Setia lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami harapkan Tuhan. Tiada yang lain. Kami hidup sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang kami banggakan. Tapi ada satu yang kami banggakan. Kami punya Tuhan yang besar. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita malam hari ini. Haleluya. Ku hidup karena anugerah. Lalu setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
katakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan aku punya Tuhan yang besar. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama saya undang terus untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat suaramu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Katakan seluruh hidupku, oh, dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Percaya kuasanya, ku terima sekarang. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, katakan ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi, kami mau lebih lagi, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Dari tempat ini, Impact Community Indonesia, sama-sama katakan aku punya. Yes, amin. Imanku bersepakat. Kami yakin dan percaya, kami terima malam hari ini kemenangan. Kemenangan. Sekali lagi, lebih lagi, come on Ichi, katakan aku punya Tuhan yang besar. Oh, Kau telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang
Katakan I surrender. I surrender. Ooh, I surrender. I surrender. All to thee, my blessed Savior. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Kami mau katakan I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender. All to thee, all to thee, my Blessed Savior, I surrender. Lebih lagi, come on, Impact Community Indonesia, I surrender all. I surrender all. I surrender Kami berusaha melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami berusaha mengerjakan apa yang menjadi bagian dalam hidup kami, yang harus kami kerjakan. Tapi yang kami tahu bahwa ketika kami melakukan segala sesuatu, maka ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang sedang bekerja di tengah-tengah apa yang sedang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sebab itulah yang memberikan kami kekuatan untuk terus berserah, terus berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Berbicara Engkau dengan singkat hari ini Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua untuk menerima firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang siap diberkati lebih lagi, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kita punya tema malam ini, berserah penuh. Saya baca dan saya belajar bahwa ternyata kata berserah itu adalah gini. Setelah kita melakukan segala sesuatu, setelah kita sudah melakukan sesuatu yang maksimal, lalu selanjutnya kita serahkan sama Tuhan. Jadi berserah bukan menyerah
Berserah bukan, ya udahlah, apa yang mau jadi jadilah. Nah Tuhan mengajar kepada kita untuk melakukan bagian kita dulu. Makanya ada kalimat dalam Alkitab gini, Allah turut bekerja. Ya kan? Waktu kita melakukan bagian kita, saya tidak percaya saudara, kita sudah rajin, kita sudah maksimal bekerja, kita sudah berusaha sekuat tenaga. Saya tidak percaya kalau Tuhan tidak tolong kita. Saya tidak percaya kalau Tuhan tidak pimpin kita, tidak berkati kita. Yang penting bagian kita lakukan. Nah saya suka beberapa waktu yang lalu saya pulang kampung. Saya ketemu dengan petani, waktu saya jalan-jalan. Saya bilang dari jauh, saya bilang, Pak, cabenya bagus banget. Dia bilang, subur banget. Terus tiba-tiba karena kita jarang ketemu, Pak Marlon dia samperin di jalan, di pinggir jalan kita ngobrol lama. Terus dia cerita, tahu nggak Pak, saya sudah maksimal lakukan segala sesuatu. Pupuk yang terbaik, saya kerja yang terbaik, saya kerja maksimal. Lalu perkataan yang menarik buat saya dia bilang gini, saya sudah melakukan sekuat tenaga saya. Semua yang terbaik saya udah kasih Pak. Tapi yang menentukan buahnya, berkatnya itu Tuhan. Wah keren deh. Yang menentukan Tuhan. Yang penting saya sudah berusaha. Nah yang Tuhan mau ke Kristenan adalah gini. Ketika engkau sudah berusaha, ketika engkau sudah bersekuat tenaga mengerjakan bagianmu, Tuhan pasti akan mengerjakan bagiannya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita belum melakukan bagian kita, lalu kita doa, Tuhan berkati saya. Lalu Tuhan tanya dari surga, lu kerja apa? Lu udah buat apa? Belum ada yang lu buat, belum ada yang kamu kerjain, lalu kamu minta saya memberkati. Enggak ada tempat, enggak ada sarana untuk saya memberkati. Di mana sarana Tuhan memberkati kita? Waktu kita bekerja. Waktu kita menjadi orang yang rajin. Amsal berkata, waktu kita menjadi orang yang terampil, orang yang rajin. Satu tokoh yang kita mau baca hari ini. Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22. Ini perkataan yang hebat. Ini luar biasa. Waktu dia mengalami yang namanya persoalan tantangan hidup. Orang ini punya statement yang luar biasa. Dia tidak menyerah, dia tidak pasrah. Ya udahlah, matilah anak-anak. Kambing domba hilang-hilanglah, udahlah. Ya emang udah begitu mungkin jalannya. Tapi sudah perhatikan. Ayub 1 ayat 21 dan 22. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara untuk berkata terpujilah nama Tuhan di tengah-tengah kambing domba hilang, ladang semua habis, anak-anak meninggal, nggak ada lagi saudara. Dia mampu bilang terpujilah nama Tuhan. Kita bisa pertanyaan, kita bisa bersyukur enggak? Waktu keadaan lagi enggak baik. Waktu keadaan lagi sukar, bisa bilang puji Tuhan gitu. Ada orang bisa begitu? Yang terjadi kita bilang kok Tuhan kenapa? Kenapa ini diambil? Kenapa ini begitu? Tapi hebat loh. Maka saya bilang ini, orang yang punya kedalaman hubungan dengan Tuhan, itu perkataannya beda. Amin. Cara dia melihat sesuatu tuh beda. Cara pandang dia melihat beda dengan orang dunia. Kasihan ya, habis semuanya. Tapi dia bilang gini, Tuhan yang memberi. Dia tahu semua yang dia punya itu dari Tuhan. Dia tahu semua yang dia miliki dari Tuhan. Dia bilang begini, kalau Tuhan mau ambil, ya itu Tuhan punya kok, bukan saya punya. Saya cuma sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola harta benda ini. Bahkan anak-anak saya sekalipun, itu milik Tuhan, bukan punya saya. Makanya dia bilang gini, terpujilah nama Tuhan. Lalu ayat berikutnya bilang gini, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wah, hebat ya. Dia tidak salah-salahin Tuhan. Bayangin sudah laporan datang. Kehilangan semuanya. Ternaknya hilang. Bahkan kalau saudara baca Ayub pasal 2 ayat 9. Istrinya bilang sama dia. Yub, kamu masih mau sembah Allah yang kayak gini? Yang biarin kamu udah sakitan, borokan kayak begini. Kamu masih mau nyembah Allah yang seperti itu? Dia tidak mungkin tolong kamu. Kamu lihat hidup kita susah sekarang kan. Gara-gara kamu ikut Tuhan. Mungkin kira-kira begitulah pandangannya. Tapi saudara yang hebat sekali lagi nih. Ayub pasal 2 ayat 10 dia bilang gini. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan? Wow. Masa kamu cuma mau terima berkatnya saja? Enggak mau terima prosesnya Tuhan? Orang Kristen macam apa kamu? Cuma mau yang baik saja. Enggak mau yang enggak baik yang dari Tuhan kasih. Harusnya kita terima dong yang enggak baik sekalipun. Kita bersyukur. Hebat ya seorang imam dalam keluarga. Harus berdiri kayak ini.
Saudara bisa bayangin gak kalau ada seorang imam yang tidak berdiri seperti Ayub ini. Wah, habis saya rasa rumah tangga mereka. Tidak akan ada cerita indah di ujung dari apa yang Ayub alami. Betul gak? Tapi akibat dia berserah pada Tuhan. Ini penyerahan yang sungguh. Kamu ngomong apa sih? Dia bilang. Masa cuma mau terima yang baik? Yang tidak baik kamu tidak mau terima. Semua hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita harus kita syukuri. Masalah sekalipun harus kita syukuri. Makanya harusnya kalau bersaksi di atas mimbar, bersaksi gini tuh. Saya sakit, belum sembuh, tapi aku percaya Tuhan sembuhkan saya. Kalau cuma bicara masalah berkat, memang tujuan Tuhan untuk memberkati kita kok. Tapi harusnya kekristenan waktu berdiri di mimbar ini, saudara. Saksikan setiap luka, kepahitan. Mungkin saudara belum bisa mengampuni, tapi saudara masih bisa berdiri. Iya, saya mau belajar untuk mengampuni. Itu kesaksian. Bukan cuma bicara masalah berkat-berkat. Nah Ayub ini dia bilang ini, kamu cuma mau berkatnya saja. Nggak mau yang masalahnya kamu gak mau terima. Kalau berkatnya kamu haleluya. Tapi kalau ada masalah kamu haleluya. Gak bisa begitu jadi orang Kristen. Hari-hari ini saudara, Tuhan mau ada penyerahan yang sungguh. Memang kita baca, manusiawi banget. Ayub pasal 1 ayat 10. Dia pernah ngeluh juga. Dia ada di titik, ada satu lagu. Di batas akhir kekuatanku. Kayaknya sudah di batas akhir kekuatan Ayub, dia juga ngeluh. Dia juga bilang, kenapa sih ini Tuhan lakukan? Kok kenapa ini sih terjadi sih? Terus ada satu ayat lagi, Ayub bilang gini, Tuhan kalau gitu, aku gak usah, kalau begitu aku gak usah lahir aja. Dari kandungan ibu mati aja lah. Gak usah lahir aja lah sekalian. Kalau begini toh kehidupanku. Tapi yang luar biasa saudara, dia tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Wah, mengeluh wajar. Mengeluh manusiawi. Tapi hari-hari yang Tuhan mau gini. Jangan kita berbuat dosa waktu kita mengeluh. Nah itu dia. Makanya selalu di akhir kata gini. Dari semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Keren ya. Marah boleh gak kita bilang? Marah boleh. Tapi jangan waktu kita marah kita berbuat dosa. Ngeluh boleh. Tapi jangan berbuat dosa. Jaga perkataan kita supaya tidak menyakitkan hati Tuhan. Nah Ayub jaga ini. Bapak Ibu sudah lihat. Ayub pasal yang ke-12 ayat 10 sampai 24. Kalau sudah baca dikatakan gini. Ayub mengakui kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Serta hikmat Tuhan yang luar biasa. Ini dia. Dia bilang gini. Bahwa di dalam tanganmu lah terletak nyawa yang hidup dan nafas setiap manusia. Wah hebat ya. Dia bilang dia mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Dia mengakui kedaulatan Tuhan yang hebat dalam hidupnya. Yang kedua, Ayub sadar bahwa hanya dengan Tuhan. Dia bilang gini. Di Ayub pasal 42 terima bilang gini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia sadar bahwa mengalami Tuhan itu hal yang terpenting dalam hidupnya. Orang kalau sudah mengalami Tuhan hidupnya beda. Tuh, Ayub sadar bahwa dia hanya ternyata kemarin gue cuma dengar kata si itu tentang Tuhan. Tapi hari ini saya pribadi mengalami Tuhan. Makanya saya bilang gini, kalau kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, cara pandang kita akan berbeda. Melihat Tuhan. Amin. Ayub, istrinya Ayub bilang Tuhan tuh jahat banget sama kita ya. Tapi Ayub bilang enggak. Tuhan selalu punya rancangan yang indah buat kita. Yang terakhir saya akhiri. Ayub 42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub menyesal dan mencabut semua perkataan yang sia-sia. Keluhan tadi itu. Dia bilang Tuhan ampuni aku ya. Aku cabut semua perkataanku yang sia-sia. Yang sudah pernah saya ucapkan kemarin. Saya mau bilang kepada saudara. Kalau ada keluhan. Kalau ada makian. Kalau ada kata-kata yang saudara pernah ucapkan pada siapapun. Mulai belajar gini, aku mencabut semua perkataan yang aku lepaskan buat anakku, buat suamiku, buat istriku, atau buat siapapun. Tuhan ampuni aku. Ini yang Daud bilang. Kalau sudah lihat terakhir, saya cepat aja. Apa yang Daud terima, apa yang Ayub terima. Yang pertama,
Tuhan memulihkan dan memberkati Ayub lebih dari sebelumnya. Sudah lihat berkatnya Ayub. Yang kedua, harta ternak berlimpah Ayub terima. Yang ketiga, dikaruniakan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Yang keempat, Ayub tuh panjang umur. Dia bisa lihat berapa? 3 generasi. 4 generasi. Ya. Ayub bisa lihat berapa? Ada 4 generasi. Dia lihat anak cucunya. Dia lihat keturunannya diberkati Tuhan. Hari ini kalau mau lihat generasi kita diberkati Tuhan. Hidup kita berkelimpahan. Mari saudara, apapun yang terjadi, mari kita berserah pada kedaulatan Tuhan. Mari serahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat buat kita. Selalu rancangan yang indah, yang terbaik yang dia kerjakan. Yuk kita berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Aku Ini pengakuan doa kami di hadapan-Mu. Aku berserah pada Yesus Tuhan, pada Yesus Juru Selamat. Aku sekali lagi, mari sama-sama katakan aku berserah. Apapun masalah persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Ayub mengajar sama kita. Manusiawilah kalau kita mengeluh. Manusiawilah kalau kita protes, kalau kita komplain. Tapi waktu kita komplain, waktu kita lagi ngadapin tekanan, jangan pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sudah jauh, Ayub jaga betul-betul perkataannya. Bahkan di akhir dia bilang, kalau ada yang salah dari perkataanku, aku cabut dalam nama Yesus. Sudah melihat berkat Tuhan dilimpahkan atas hidupnya. Mari berserah pada kedaulatan Tuhan. Apapun yang sedang saudara alami lalui hari-hari ini. Aku berdoa ya Tuhan malam hari ini. Aku mengangkat tanganku. Berdoa buat setiap anak-anakmu yang hadir malam hari ini. Bahkan kami yang ada di rumah-rumah atau dimanapun kami sedang menyaksikan 60 minute worship ini. Kami percaya bahwa dari setiap masalah yang kami alami, Tuhan pasti mengerjakan yang terbaik buat kami. Pasti ujungnya mendatangkan kebaikan. Cuman kami gak ngerti proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Di balik waktu kami menghadapi proses ini, ajar kami untuk tidak memperkatakan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi biarlah perkataan ini kami jaga. Supaya kami akan melihat di atas hidup kami, Tuhan limpahkan berkat dan kasih karunia. Tuhan terima kasih buat anak-anak. Kalau ada yang sakit, aku berdoa malam hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan apapun keadaan sakit penyakit yang sedang kami alami. Dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Yang lemah, kami berdoa Tuhan kuatkan. Yang terikat kami berdoa Tuhan lepaskan, bebaskan. Kami yang sedang menghadapi masalah di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami berdoa biar keluarga yang harmonis Tuhan karuniakan buat kami. Anak-anak kami yang sedang sekolah, sedang berkuliah, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati mereka dengan hikmat. Dimanapun mereka ada, hari ini penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Kami yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan siapkan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman, yang takut akan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menyediakan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat sanggup memegang tangan kami dimanapun kami berjalan. Sekalipun kami sedang melewati lembah-lembah yang kelam, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan sanggup menolong kami dan Tuhan sanggup mengangkat kami. Ayub dipulihkan, kami percaya kami juga pasti dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satupun di antara kami yang hadir tidak ada yang terlewatkan. Kami pulang menjadi orang yang berbeda, punya paradigma yang berbeda, punya hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan karena firman yang memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat kota kami, kota Jakarta. Tuhan limpahkan berkat atas kota dan pemimpin kota ini. Tuhan juga berkati Indonesia.
Berkati presiden, wakil presiden, para menteri yang ada. Kabinet TNI Polri, berkati berlimpah-limpah. Mereka menjalankan fungsi dan tugas mereka dengan roh yang takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan memerintah atas bangsa ini. Bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan dipermuliakan. Makasih juga kami mengangkat tangan kami berdoa buat gembala kami, Pastor Jojo, Pastor Henny. Berkati mereka Tuhan dengan hikmat Tuhan. Apapun yang sedang mereka kerjakan untuk Impact Community Indonesia, untuk Tangan Pengharapan, hikmat Tuhan ada pada mereka. Hikmat Tuhan di dalam mereka. Tuhan, biar pengurapan daripada Tuhan memerintah atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap hamba-hamba yang sudah ambil bagian dalam pelayanan 60 Minute Worship malam hari ini. Tuhan yang memberkati kami dengan limpah. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat. Biar di atas tangan-tangan ini Tuhan limpahkan kasih karunia. Tuhan limpahkan kekuatan. Dan tangan-tangan yang mau berserah penuh pada kedaulatan Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus memerintah atas hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap orang-orang yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara.